Jadi sebenarnya keluarga orang kaya tuh bukan? Bukan. Oke. Kan gue dari desa, dari Bangka. Endorsean pertama gue tuh 25.000. Lu di endorse? 25.000, gue seneng banget. Waktu itu bulan Ramadan, ada pedagang-pedagang nggak ada yang beli takjil. Terus gue borong, terus gue bagiin gratis ke orang-orang. Rame nonton 10 juta sehari. Dalam beberapa tahun ini, gue pengen berdampak buat Indonesia. Gue pengen mereka semua tahu kalau lu pantang nyerah, lu berusaha, lu bisa ngelakuin sesuatu yang lu pengen. Jadi lu belum pernah podcast sama sekali? Belum pernah. Pertama kali ya? Pertama kali di sini. Wih, keren. Tapi yang undang banyak, Will. Ya, Lumayan. kenapa lu nggak mau datang podcast? Maksudnya belum pergi podcast? Jadi gue nggak pede. Apa yang lu nggak pede, Will? Ya takut salah ngomong. Iya. Ya Terus apa lagi yang lu rasa? deg-degan aja kalau ketemu orang kadang. Lu deg-degan nggak sekarang? Enggak. Oh, kalau deg-degan berarti lu jatuh cinta tuh sama gue tuh. Oh, pertama kali lu ke TV udah pernah? TV undang ya? Belum. TV juga enggak? Belum, iya. Tapi belum. yang undang ada? Ada. Kenapa lu nggak pergi ke TV? Sama yang kayak tadi. Gue nggak pede. Apanya yang lu nggak pede sih? Wil? Kadang gue malu gitu, agak pemalu. Apa nih Iya. konten lu kagak ada Ya. malunya itu? Kalau di konten gue berusaha untuk ini dari proses pembelajaran. Oh, jadi lu ini sebenarnya aslinya sama di konten beda gitu? Sama, cuman gue berusaha buat percaya diri gitu. Busa percaya diri. Iya. Waktu kecil emang lu orangnya, gue lihat kan konten lu tadi TikTok tuh, yang nonton 31 juta cuy di TikTok. Gue aja nggak segitu, yang Romai Live ya? Romai Live. Lu waktu kecil gemuk, suka dibully dari Bangka. Bangkanya kotanya Pak Ahok ya? Bener ya? Bener, Bangka, Pangkal Pinang. Oke, lu keluarga dari keluarga orang kaya kah orang bagaimana? Sebenarnya gue biasa aja. Iya biasa aja. Gue lahir bukan di kota. Ini nih Pulau Bangka ya. Iya, Pulau Bangka. Gue pernah Ini, ke sana, Bangka ini sama Belitung. Pangkal Pinang kan? Ya. Untuk ke tempat gue tuh perlu 3 jam. Jadi gue di ujung. Nama tempatnya apa? Tobo Ali. Tobo Ali. Iya. Oke. Terus Pokoknya 10 menit dari sana udah cuman ada 10 menit langsung kelihatan pantai. 3 jam ke Bangka. 3 jam ke pusat kotanya. Oke. Terus Di sana juga nggak ada universitas. SMP cuma 1, SMA cuma 1. lah, ini kita salah undang orang ya? Oh. Ini bukan yang borong-borong itu kan? Enggak, ini. Hah? Ini yang borong-borong itu bukan? Bener, iya ini borong-borong. Jadi lu background keluarga lu bukan keturunan keluarga dari yang punya Indomaret? Bukan. Banyak yang bilang itu. Ah, itu asumsi mereka. Asumsi mereka. Kan soalnya lu ada Salim juga kan? Iya. Dipikir keluarganya ini ya, Antoni Salim ya? Lu ada saudara? Enggak. Oke. Kan gue dari desa, dari Bangka. Tunggu. Sebelum gue lebih jauh, gue pengen tahu apa yang membuat lu pindah ke sini sih? Pendidikan. Oh, lu ngejar sekolah. Iya, gue ngejar sekolah. Itu permintaan dari orang tua atau dari lu sendiri? Hasil keputusan bersama. Akhirnya lu pergi ke Jakarta karena lu berpikir kayak tadi. SMP lu tinggal sama siapa? SMP gue tinggal sendiri awalnya, tapi ditemenin nyokap awal-awal. Oh, nyokap ada rumah di sini? Nggak ada. Lah, bagaimana ceritanya? Iya. Coba lu cerita runut dong. Nggak ada rumah di Jakarta. Jadi Terus lu nyari tinggal di rumah. Nyewa. Kontrak? Iya. Nyokap ikut? Iya, awal-awal nemenin. Nemenin SMP lu tuh? Iya. Oh, Tapi terus? kita nyewanya depannya itu saudara gue. Oh, ada keluarga? Ada keluarga. Oke, di situ Tetanggaan lah. lu sekolah lah di situ? Iya, gue sekolah di situ. Oke, SMP lu sekolah sampai SMA. Heeh. Sekarang lu umur berapa? Sekarang gue umur 20. 20, berarti lu udah lulus SMA. Heeh. Lanjut kuliah? Ada ceritanya. Oh, coba cerita. Jadi SMP, pokoknya singkat cerita gue lulus nih SMP. Gue nekat ke SMA internasional. Soalnya yang gue lihat di internet nih, kayak sekolah internasional tuh anak-anaknya gini. Gue coba masuk. Tujuan lu apa? Tujuan gue pengen belajar. Oke. Iya. Pas gue masuk beda sama kehidupan gue sebelumnya. Dari SMP sama SD beda total. Bedanya gimana? Di SMA gue yang ini anak-anaknya anak orang kaya banget. Iya. Terus semuanya tuh ngomong bahasa Inggris.
Oke. Iya. Terus guru-gurunya bule semua. Ya iya kan internasional. Lu tahu internasional nggak? Tahu. Iya, gue lurusin rambut bentar. Iya, iyalah Iya, pasti. iya. Nah, terus lu nggak bisa bahasa Inggris? Gak bisa gue. Dulu awal-awal gue tuh kayak susah sih berteman di SMA ini. Susahnya karena kendala bahasa. Kendala bahasa bener. Ya kalau lu komunikasi kayak misalnya mereka lagi ngobrol, lu nggak ngerti tuh dia ngomong apa. Kadang gue gak ngerti. Terus lu ngapain masuk ke situ? Belajar. Apa yang lu mau belajar? Gue pengen belajar bahasa Inggris. Nekat gitu aja. Nekat gue iseng tiba-tiba diterima. Akhirnya lu berusaha sampai bisa. Sampai bisa. Dulu awal-awal, nih lu bayangin ya kalau kita, dulu kurikulum 13 nih, berkelompok kita semeja berempat, berlima. Kalau kerja kelompok mereka males sama gue. Iya pasti. Aduh sama nih anak. Sampai ditanyain, kok lu bisa sih masuk sini? Kok lu bisa sih? Lah itu lu ngerti? Hah? Itu Mereka ngomong Indo, mereka bisa. Oh bisa? Ya, tapi kalau pelajaran bukunya Inggris. Gurunya ngomongnya Inggris. Oke, terus lu jawab apa? Terus gue bilang, ya namanya gue hoki lah, gue bilang gitu aja. Lu nggak minder? Awalnya minder. Awalnya minder. Ya minder gue ke sekolah jalan kaki, semuanya naik mobil. Oke. Ini orang yang sama kan? Sama. Oke, cerita lu dibully nih. Enggak, gue gak dibully di SMA. Ya maksudnya, apalah ya istilahnya, orang pada bingung lah ya. Pada bingung. Terus akhirnya lu belajar. Gue belajar, gue coba belajar lah, gue akhirnya bisa membaur sama mereka. Terus bahasa Inggris bagus? Ya lumayan. Coba lu bahasa Inggris sekarang. Enggak sekarang juga. Udah bisa bahasa Inggris belum ya? Tes dulu nih. Jadi kayak kepala sekolah ini. Ya, coba tes dulu, kan kita mau tahu nih. Kan lu orangnya nekat ya. Berarti lu udah lulus kan? Iya kan? Nah sekarang let's talk in English Let's talk ya. in English. In English ya. Maybe your English better than me. Not really. Not really. Yeah. So basically after you After I graduate from graduate from your high school, junior high school. Yeah, I went to senior high school. you went to senior high Yeah. school, and then In Penabur, secondary Tanjung Duren. okay, and then what happened there? And then at first I don't know what to say, tapi I have no friends. Why you don't have a friends there? I mean, after international school, you go to Penabur is still international Yeah, school or no, my junior is national. junior is national. After that, I you graduate, I went to international. international. Oh, high school. Yeah. Okay, you don't have a friend there because you have difficulties with Language barrier. language barrier. Yeah. Exactly. Oh, now you can speak English very good. Ya kan gue belajar bang. Do you think I study English? I do. You think I study English? Kayaknya lu lebih ke apa ya? Doing by learning. Doing by learning. Ya. Karena menurut gua orang tuh harus berani untuk keluar dari rasa takutnya dengan menjalani ketakutan itu. Kalau nggak akan pernah tahu. Nggak akan, bener. Dan apa yang lu lakuin itu keren banget. Nah maksudnya mentality ini suatu hal yang pengen gue gali. Karena banyak orang di luar tuh bingung. Background keluarga lu banyak yang berpikir lu dari orang kaya gitu. Jadi sebenarnya keluarga orang kaya tuh bukan? Berkecukupan. Kecukupan aja ya. Iya. Tidak berkesusahan ya. Iya tapi nggak kaya-kaya banget. Cukup lah bisa sekolahin lu lah ya. Bisa sekolahin gue ya, bisa lah. Oke. Lumayan. Oke. Pertanyaannya adalah banyak banget yang nanya di community. Lu itu awal bikin konten itu kapan? Awal mungkin 1,5 tahun lalu. 2 tahun lah. Cepet banget loh. Lu di YouTube aja gue kalau nggak salah orang YouTube bilang gue 3 bulan lu udah 1 juta subscriber katanya. Iya. Bener ya? Iya. Di TikTok udah berapa follower lu sekarang? Kalau follower gue di TikTok, as of now, anjir, Inggris dikit. Udah enak gue. Rich Brian. Udah 20 juta. Lagi nge-rap, ya, 20 juta. 20 juta. Iya. Itu dalam waktu? Dalam waktu semenjak gue main TikTok. 1,5 tahun itu, 2 tahun. Jadi agak sombong dikit ya. Nggak apa-apa. Iya. Kan pebasket sombong, Iya. gue harus ikutan sombong. Iya. Iya. Pemborong Iya. sombong. Ini bisa dibilang pemecah rekor. Kalau untuk YouTube, gue udah 10 juta subscriber ke atas. Sekarang? Ya udah 11 juta. Dalam waktu 1 tahun? Dalam waktu 10 bulan gue 10 juta. Belum ada yang pernah di YouTube. Belum ada? Belum ada. Seorang Deddy Corbuzier? Gue dikasih tau orang YouTube-nya. Nggak beli itu? Enggak lah. Pasti ya? Iya pasti lah. Real, berarti real semua ya? Real, iya. Wah, gila juga ini anak ya. Iya.
awal lu bikin konten, kenapa lu bikin konten? Awalnya pandemi. Pandemi. Iya. Oh, sama. Pandemi. Lu juga pandemi? Pandemi. Serius? Gak ada kerjaan, gak usah. Iya, gue juga gak ada kerjaan. Oh sama ya, terus dulu kita. Iya terus dulu. Pas pandemi lagi. Iya. Oke, awalnya gak kepikiran. Iya, gak kepikiran. Dulu awalnya gue kurang pede kalau di depan kamera. Jadi gue video kamera belakang aja. Gak ada muka lu? Gak ada muka gue. Video pertama kedua gak ada muka gue. Oh, konten pertama dulu apa? Yang kayak gue bikin tipe-tipe orang Indonesia kalau pergi ke supermarket. Jalan dong. Nggak apa minum. Di awalnya di TikTok berarti ya. Penonton berapa waktu itu? 50.000 gocap. Di situ lu bikin konten apa lagi? Di situ gue nekat. Gue semua jenis konten gue lakuin. Pemikiran dari mana itu? Gue pengen tahu yang mana paling bagus buat gue. Ya, pinter ya anjir. Lanjut. Jadi Terus. gue semua jenis konten yang lu bilang udah pernah gue lakuin. Gue pernah masak. Lu masak? Gue pernah masak. Gue pernah gue ngeprank. Gue pernah jadi pocong makeup. Gue pernah jadi kuntilanak. Jalan. Gue semuanya rame kebetulan. Gue bingung makanya awal-awal. Gue pernah pura-pura hamil. Gue pernah depan kamera. Guys, kalian tahu nggak sih berita hari ini? Ini gue pernah bahas story time juga. Iya. Kayak bahas berita gitu, reaction, Iya. semua udah lu coba. Semua gue coba. Jalan. Semua jenis jalan. Gue pernah fakta-fakta menarik hari ini. Tahu nggak sih kalau di dalam jantung kita ada ini. Yang nggak jalan lu bikin konten apa? Yang kurang lah. Yang kurang ya? Enggak, belum ketemu sih. Sex education ada juga lu bikin? Enggak, Pak. Enggak kan? Bikin semua konten lu bikin deh. Jadi lu bikin semua konten dan itu jalan. Dan itu progresnya luar biasa semenjak pas pandemik awal nih. Pertanyaannya, sejak kapan lu bikin, ya akhirnya bikin lu terkenal banget tuh konten borong-borong? Iya benar. Sorry. Tadi sebenarnya ada beberapa yang nggak jalan. Oh apa? Nggak bisa dibilang apa, cuman gue terus coba. Gue pernah sehari upload 20 video di TikTok. Jadi gue ngedit sendiri, gue tag sendiri, gue ngedit sendiri, gue tag sendiri. 20 video lu 20 posting? video, edit sendiri, semua sendiri. Dari 20 yang jalan? Yang jalan 5, 10. Rahasianya di situ? Enggak, itu awal-awal doang. Sekarang sehari berapa lu posting? Sehari 1. Oh, wih, 1 tapi 31 juta. Berarti lu udah tahu. Tunggu. Sebelum kita ke sana gue mau nanya dulu. Akhirnya lu ke borong-borong itu borong-borong. Jadi ceritanya gue kaget sama dunia medsos. Bisa ngasilin duit di sini. Endorsean pertama gue tuh 25.000. Gue seneng banget. Lu di endorse? Iya, gue di endorse 25.000. Gue seneng banget. Gue seneng banget. Oke. Gue sampai kayak, aduh, ini orang dia endorse gue stiker. Oke. Gue takut gak ada yang beli, gue beli sendiri. Oh, lu beli sendiri? Gue beli juga. Oh, jadi lu jual, lu beli sendiri gitu? Biar dia ada yang beli? Biar dia senang. Tapi kan lu cuma dibayar 25.000. Gak apa-apa. Gue udah kebanggaan aja di endorse gitu. Orang endorse lu, bayar lu 25.000. Lu promoin, lu beli sendiri diam-diam supaya orang itu seneng. Terus dari situ lu mulai ada suatu pemikiran nih. Wah, ternyata di dunia digital ini gue bisa ngasilin duit. Oke. Bener kenyataannya. Gue coba unboxing, gue coba ini, gue coba semuanya. Terima endorsean 200.000, 500.000, naik. Terus kekumpul uang lumayan banyak. Kayak udah juta-jutaan lah. Juta? Iya. Udah puluhan belum? Belum baru juta. Oke. Tiba-tiba waktu itu bulan Ramadan. Bulan Ramadan, gue lihat ada pedagang-pedagang nggak ada yang beli pedagangnya. Oke. Takjil. Oh, takjil. Gue samperin, terus gue borong. Terus gue bagiin gratis ke orang-orang. Pakai uang lu sendiri? Iya. Oke. Terus gue upload videonya. Rame yang nonton 10 juta sehari. Oke. Gue kira, wah kacau 10 juta gitu kan. Pertama kali itu? Iya, pertama kali 10 juta. Gue sampai gemetaran tuh. Sampai gak bisa tidur semua. Sejak saat itu, gue seneng. Gue liat komennya pada positif banget. Wah. Gue liat, wah yang komen seneng. Bapaknya juga seneng yang jual nih. Yang ngedapetin seneng. Gue nya ikutan seneng. Yeah, you're helping people. Iya. And then... Sejak saat itu, wah kacau gue. Gue bener-bener borong semua pedagang yang ada. Oh, itu awalnya? Itu awalnya.
Borong. Iya. Penjual takjil habis berapa lu waktu pertama kali borong? Ya, di bawah 500 lah. Oke. Jadi lu ini belum temanya cari duit nih ya, belum ya? Belum. Lu baru tahu, oh ini ngasilin duit nih. Oke. Lu borong. Akhirnya lu mulai borong di atas 500 nih pasti. Iya. Lama-lama ketagihan gue. Gue borong gerobak bakso 1 juta. 1 juta. Iya, gue borong gorengan. Pokoknya semua yang di pinggir jalan gue udah pernah borong. Goreng semua pinggir jalan. Iya, semua pedagang kaki 5. Ayam kampus ya pernah lu. Itu di pinggir jalan juga dia. Itu nggak boleh Pak, Nggak boleh. Jangan. Nanti gua ajak kita ke kota, ntar lu borong ya. Gue udah ke kota deket nih. Iya, ntar gue videoin. Wah, ada Willy mau borong-borong nih. Iya. Jadi lu borong-borong sampai akhirnya paling gede yang lu borong itu apa? Berapa nominal paling gede? Yang lu pakai uang lu sendiri? Semuanya pakai uang gue sendiri. Semua lu pakai uang lu sendiri ya? Pakai uang gue sendiri. Itu yang pernah gue lihat 17 juta. Apa? Dari endorsan. Wow, ini menarik sekali. Saya suka ini. Willy. Iya, kan lu tahu dari cerita gue nekat banget. Iya. I'm listening. Jadi you punya uang hasil dari endorsan, lu puter lagi Iya, gua puter untuk lagi. ngasilin viewers. Iya. Betul kan? Dari viewers ini lu dapat duit lagi, lu puter lagi ngasilin viewers. Habis dong duitnya, bro. Awal mindset gue tuh ini duit bukan punya gue. Oke. Makanya gue berani spend terus. Sampai akhirnya kekumpul puluhan juta. Oke, nyampe Udah nih banyak puluhan nih. juta. Gue borong Indomaret. Itu pertama kali. Iya, sampai kosong. Terus Habis gue bagi-bagiin. Habis berapa waktu itu? Wah, itu banyak banget itu. Pokoknya itu hampir nguras tabungan gue lah sampai habis. Pertama itu. kali itu. Ya itu udah nipis banget. 50 ada? Ya pokoknya nggak usah dibilang aja Gak banyak. usah bilang ya. Pokoknya selat puluhan juta lah ya. Iya. And then hasil dari borong Indomaret itu kosong itu lu beli. Iya. Kosong Indomaret. Tapi ada beberapa yang nggak gue beli. Ada beberapa yang ya. nggak kurang berguna. Setengah Indomaretnya? Ya enggak. Ya, Lebih? Lebih lah. Oke. Barangnya lu Bagiin ke ke jalanan. Itu barang gue taruh di pinggir. Ini ada pinggir jalan nih. Ini jalan ya jalan. Ini ada tempat tanah kosong kayak tempat parkiran gitu. Gue geletakin banyak. lu taruh aja situ. Iya. Lu nggak Gue teriak pakai pantau. toa. Oh, lu teriak pakai toa. Makanan gratis. Datang orang. Rame banget yang datang. Ambil. Nah, itu 10 menit habis. Nggak ada sampai ribut ya? Nggak ada. Oke, habis. Oke. Soalnya gue bagi-baginya di jalanan gue banget nih. Kan Dekat, semua pedagangnya udah kenal gue. Oh ya udah kenal. Iya. Oke. Berarti lu dengan sendirinya tuh dilihat oleh mereka tuh sebagai orang baik. Kalau istilahnya kan. Oke. Dari apa yang lu lakuin ini, apa yang lu dapat akhirnya? Gue seneng kayak gue happy. Oke, lu dapat senang. Gue happy. Oke, dapat apa lagi? Sebelum lanjut ke situ masih ada cerita lagi nih. Silakan, sikat. Di sini tempatnya. Ini cerita aja. Iya. Oh. Nah, tiba-tiba keajaiban. Tiba-tiba yang nonton rame banget di TikTok. 50 juta. Wah, itu mengalahkan rekor gue. Yang nonton di YouTube di atas 20 juta. Balik modal. Masa? Sumpah. Oh, balik modal, duit lu udah menipis balik, Iya, bro. balik. Ih, bener Balik. itu kata Tuhan ya. Iya. Barang siapa memberi tidak pernah berkekurangan. Iya, makanya tadi gua Lu gitu. tau firman itu nggak? Gue tahu. Anjing, keren banget ya. Terus. Pokoknya ini gua kayak shock, gua kayak tadinya waktu gua borong Indomaret semua orang bilang gua kacau. Nyokap gua sendiri aja kayak aduh kamu yakin? Iya. Yang lu kejar kan rasa seneng kan? Iya. Rasa seneng kan yang Gue lu pengen kejar. bikin sesuatu yang beda gitu. Tapi lumayan tuh menguras lu punya tabungan banyak kan. Tapi ternyata balik tuh. Balik. Lewat viewers di YouTube terutama tuh pasti kenceng itu. Kenceng. And then, lanjut. Nama gua naik. Semua orang kirain gua anak yang punya Indomaret. Iya, orang pikir gitu. Iya, enak banget. Ya bapaknya yang punya pantesan diborong lah. Banyak kan yang berpikir setting kan. Tapi setelah itu gue lebih gila lagi kan. Ada modal, gue borong semua yang kayak McD, Starbucks, terus semua brand-brand lah. Tapi di antara beberapa brand-brand yang lu pernah borong, ada yang dulu di endorse nggak? Enggak, kalau brand-brand besar dia nggak mau. Ini serius, you talk with me ya? Iya, minta izin aja susah pak. Kadang nggak dibolehin. Serius lu? Serius. Mungkin karena lu belum punya nama, mungkin mereka belum kenal kali. Bisa jadi. Mungkin ya? Iya.
Tapi Bisa jadi. setelah mereka udah ada yang kenal lu gimana? Ada yang baik, tapi tetap bayar. Oh, lu tetap bayar? Tetap bayar. Dikasih diskon? Enggak. Seriously? Serius. Nggak, Will, lu serius lu, Iya, Will? gue serius sama lu. Why they don't wanna help you? Enggak tahu gue kenapa. Mereka ngirain gue orang kaya kali. Oh, dipikir lu Iya, gue dikira orang kaya selama berabad-abad ini. Gue dikira orang, bokap nyokapnya udah super ya, nggak mikirin duit lagi. Padahal you tidak sekaya itu, brother. Iya, nggak ada yang tahu sebenarnya ini. Wah, ini menarik banget ini. Mata gue langsung berair anjing. Will, are you serious? Ini jujur, Ini Will. jujur, iya serius. Kalau lu mau liat TikTok gue bisa kasih lihat dari awal gimana. Gue gak nyangka loh. Tujuan lu cuma mau cari seneng kan? Ketika lihat orang happy, you happy. Ketika lu punya konten, orang nonton, you happy. Iya, seneng. So, bukan duit nih. Awalnya nih bukan duit nih. Bukan duit. Iya. Akhirnya lu udah mulai berpikir bahwa lu perlu duit ya? Setelah gue borong-borong yang ini, gue sadar. Nah, Gue mulai nyisihin 20%, 10%, 30% oke, dari apa yang lu dapat. buat dana darurat. Kenapa emang? What happened? Kenapa lu berpikir begitu? Karena gue pernah borong dan gue nggak semuanya balik modal. Oh, nggak balik ya? Iya. Rugi lah ibaratnya Rugi gitu. ya. Oke. Kayak pernah pengeluaran gue sebulan lebih banyak daripada penghasilan. Sering malahan. Awal-awal dulu. Berapa lu pengeluaran sebulan? Bisa berapa sih? Ya bisa 100-an. Bisa 100-an. Paling gede? Ya banyak lah paling gedenya. Bisa di 200 ada nyampe. Nyampe pernah. 200 pernah? Pernah. Ya, pernah juga Pak. Ya nggak usah dibilang lah pokoknya udah. Aman. Ah. Dengan lu memborong dan lu bagiin ke orang. Iya. Enggak, terus gue sampai di situ, gue mulai stuck, gue bingung. Nah, Gue tetap mau bagi-bagi, tapi nggak bisa borong terus, soalnya lama-kelamaan habis brandnya. iya habis. Gue mulai bikin challenge yang di pinggir jalan. Oh, lu bikin challenge ya? Yang pakai papan-papan gitu. Oh, berarti borong-borongnya udah mulai berkurang ya? Kurang, tapi tetap sebulan sekali. Adalah minimal. Ada, iya. Oh, akhirnya you manage your content. Iya, gue manage. Nah, akhirnya lu udah mulai sisihkan apa yang lu dapat dari konten lu untuk kebutuhan lu sehari-hari, kebutuhan lu buat hidup gitu-gitu ya. Sebenarnya gue hidup nggak butuh duit banyak Pak. Pengeluaran dalam sebulan buat diri lu Kalau sendiri? buat gue sendiri kayak 3-5 juta cukup, kurang malah. Sama lagi sama gue. Lu tahu pengeluaran gue pernah di podcast 4,5. Yang pasti segitu ada iya. Iya, gue dikasih jajan sama Cici. Iya. 4,5 emang kalau orang mau sukses tuh begitu hidupnya. Iya. Berarti lu orang yang sederhana ya. Biasa aja gue Pak. Tapi orang lihat lu besar karena what you're doing for our society lah, for our social media. Karena sekarang juga banyak kan konten-konten yang kayak model kayak lu. Tapi usually they are doing flexing to untuk memperkaya diri sendiri. Bener. Dan gue sempet, maaf ya, gue sempet menyangka mungkin lu masuk ke model yang kayak begitu, maaf ya. Enggak apa-apa. Gue lebih baik gue ngomong jujur gitu. Tapi gue tidak berani judge you. Lebih baik gue dengar langsung. And kalau apa yang lu sampaikan ya Tuhan yang tahu ya. I'm really respect you. I mean, anak usia 20 tahun doing that kind of stuff. Oh, you have a very, very beautiful heart. Honest speaking. Itu bukan suatu hal yang bisa dilakukan anak seusia lu, apalagi lu belum punya banyak pengalaman hidup, bro. Makanya gue impressed banget dengan apa yang lu lakuin. I'm very honored to invite you di sini loh. Thank you so much for coming loh. Karena gini loh, era sekarang ini kan banyak orang pasti everything is about money. They're doing this for money, they're doing that for money. Apalagi di dunia entertain. Gue nggak tahu kalau lu ngeliatnya kayak gimana, Will. Tapi ini ada yang nelfon nih, biarin aja. Tapi gue shock aja. Ada yang baca kayak gini ya? Bohongin gue lu ya? Enggak, gue gak bohong. Serius. Nih. Gue ngapain bohong lu, gila. Nih, bentar aja ya. Lihat nih. Gue gak bohong tuh. Berapa kamera belakang anjir tuh. Bener-bener ini awal-awal. Android ini buram-buram nih, ya kan? Iya. Nih, kacau deh itu. Ini handphone lu?
Ya ini handphone gue handphone aja pakai yang biasa gue. Udah 3 tahun gak ganti, 2 tahun lah. Tapi Mil, banyak nggak gara-gara konten-konten lu orang-orang datang Banyak yang datang ke tiba-tiba rumah. datang? Itu benar ya? Banyak ya? Iya itu bener. Mereka bisa tahu alamat lu gitu ya? Gue gak tahu dari mana. Terus mereka ngapain biasanya Mil? Mereka datang, mereka jelasin kondisi mereka gimana, mereka minta bantuan, mereka minta tolong. Terus, sorry ya, gue kadang nggak bantu. Kenapa? Gue bantu orang yang karena gue mau. Kalau dia minta itu udah beda menurut gue. Oke. Tapi ada nggak dari beberapa orang yang datang yang lu terketuk untuk bantu? Ada. Ada pasti kan, Pasti nggak ada. mungkin nggak ada kan? Pasti nggak ada. Don't know why ya, ada Iya, ya. iya. Gue juga sering tuh kayak gitu. Sama lagi anjir. Iya, ada gue nggak bantu. Minimal gue kasih makan, gue kasih Iya ongkos. minimal ya. Iya. Oke, gue pengen nanya nih, kenapa lu jarang banget mau diekspos keluarga lu? Gue belum siap aja waktu itu. Apa yang lu pikirin, di pikiran lu belum siap? Gue ngerasa biarin aja mereka punya Kehidupan sudut sendiri. pandang sendiri tentang gue. Nanti suatu saat gue bakal kasih tahu kalau gue sebenarnya tuh gini. Kalau lu sampai punya idea, istilahnya keluarga lu bisa ngasilin viewers nih, bisa ngasilin cuan nih, lu bakal expose your family or not? Enggak sih. Tergantung kalau mereka fun, mereka seneng-seneng, ketawa-ketawa. Oke. Kalau kita kayak bikin joget bareng sama nyokap atau apa, nggak apa-apa. Hal apa yang lu nggak mau orang terlalu jauh masuk tentang kehidupan lu? Nggak ada sih. Nggak ada? Iya. Privacy life? Gue apa adanya, ya gini-gini aja. Lu nggak kepengen dilihat orang seperti siapa? Lu punya idola nggak? Idola ya? Sebenarnya gue idolain nyokap gue sih. Nyokap gue bekerja keras. Apa yang lu idolain dari nyokap, dari kerja kerasnya? Apa? Dari, ya jago pokoknya. Ini sesuatu yang nggak mau gue bahas sih. Oke. Pokoknya tapi perjuangan dia buat nyekolahin gue, ya, itu kan dari nyokap semuanya, sama bokap. Lu ngelihat nyokap bokap itu bagaimana berjuang untuk lu. Berarti kan hubungan keluarga berarti bagus ya? Lumayan bagus. Tidak ada broken ya? Nggak ada. Oke, berarti mereka showing a very good love for you ya? Iya. Apa yang very memorable yang lu selalu ingat, yang selalu you keep? Kalau gue juga selalu punya, gue selalu ingat mama gue tuh pernah bilang sama gue, bukan nakal ya, mama gue selalu bilang, mama itu selalu doakan sama kau. Karena waktu itu gue tanya sama mama, kenapa mama itu terlalu keras sama saya? Saya ini juga kan anak pengen punya masa-masa anak-anak. Namanya anak-anak gitu loh. Kenapa mama disiplin sekali sama saya? Pukul saya keras sekali. Kadang-kadang mama gue kelewatan kalau mukul gue waktu kecil kan. Namanya kita anak ya. Kita ngerasa sakit dan kita marah kan. Mama gue bilang, kalau mama salah, mama minta maaf. Nah. Tapi kalau mama masuk neraka karena apa yang mama lakukan ke kau, supaya kau jadi orang, mama siap masuk neraka. Itu mama gue ngomong. Jadi itu gue selalu ingat bahwa sebegitu besarnya pengorbanan nyokap gue, she's a mother. Iya. Lu punya nggak momen kayak gitu? Kalau nyokap gue, dia lebih actionnya, perlakuannya. Kalau omongan dia nggak jago ngomong, orang tua. Mau dia salah pun dia nggak minta maaf. Oh nyokap nggak? Iya. Sama Tapi gue lagi. tahu kalau dia tuh pakai cara lain buat ngayomin gue. Contoh-contoh ada satu one kind of story nggak? Ada satu story yang lu mau cerita nggak? Bisa? Yang selalu gue terharu sama nyokap gue, kalau misalnya gue sakit, dia selalu kayak, aduh kalau ini sakitnya bisa dipindahin ke mama aja. Kan gue kayak sedih gitu kan dengarnya. Itu kan mama banget ya. Oh iya, kayak ini ya, hatinya lembut ya. Ya kalau ngomongin mama gue nggak tega. Ini udah berkaca-kaca ini. Oke, we skip that ya, berarti ya. You nggak mau terlalu bahas tentang Ya, keluarga. tapi nggak apa-apa, cuman keluarga penting lah, paling nomor 1 lah buat gue. Nomor 1 ya. Mimpi lu itu buat diri lu sendiri yang relate dengan your family apa?
Mimpi gue cukup besar sih. Memborong semua yang ada di Enggak. dunia ini enggak ya? Oke. Apa tuh mimpi lo? Jadi setelah sabar gue minum dulu ya. Iya, minum dulu. Agak sedih ngomongin nyokap ya. Seru. Jadi selama dunia perkontenan banyak, setahun ini gue ngeliat banyak tiba-tiba orang mendadak viral. Kayak Bonge, Cepmek, dan lain-lain. Kebetulan karena TikTok ini lumayan sempit, mereka datang ke gue. Kita awalnya collab, main-main. Mereka datang ke Iya. Mereka cerita. Kayak pertama kali endorsean gue cuma segini. Gue di endorse 100.000 loh kak, seneng banget. Karena gue pernah ngerasain yang mereka rasain, gue jadi sedih dengarnya. Kayak seharusnya lu gak dibayar segitu, lu bisa lebih. Karena lu udah ngerti. Iya. Makanya gue coba untuk awalnya develop mereka, bantu mereka. Oh itu you start to have a management, Iya. punya manajemen ya? Sebenarnya belum manajemen banget, cuman kita komunitas aja saling Komunitas, rangkul. tapi lu bantu ngarahin mereka gitu. Ada kerjasama bisnisnya nggak? Ada sih, tapi untuk develop mereka lagi. Gue bener-bener pulsanya gue bayarin, gue kadang cariin tempat tinggal. Ya untuk bantu mereka lah. Jadi mimpi lu ada hubungan sama itu? Ada sedikit. Oke, gue pengen dengar mimpi lu apa? Jadi mimpi gue punya mimpi nih lumayan besar, tapi gue gak tahu cara realisasikannya gimana. Dalam beberapa tahun ini, gue pengen berdampak buat Indonesia. Berdampak dalam kata artian gue tuh pengen ninggalin legacy. Gue mau ninggalin peninggalan yang gak terlupakan. Podcast ini jangan sembarangan lu. Meninggal aja. Mau ninggal kemana? Ninggal apa? Legacy apa? Ini lu mau kemana nih? Meninggalkan legacy apa? Enggak, ini gue mau, kayak selama ini kan gue bikin konten. Udah selesai, orang lupa. Gue pengen bikin sesuatu. Apa? Nih contohnya, lu tau nggak ada beberapa anak yang di Papua atau di luar daerah, kalau mereka mau ke sekolah itu harus nyebrang sungai, nyebrang kali, danau atau apapun itu. Mereka harus ngikat baju, mereka harus kedinginan, harus nyebrang. Gue pengen one day gue bisa bikin jembatan di sana. Paham gak? Paham. Jadi selamanya orang bisa gue videoin, gue sambil bikin jembatan. Jadi orang kayak, wah, selamanya orang bakal inget ini jembatan kita bangun bareng-bareng gitu. Pinter nih anak. Nah, Oh, so lu pengen bikin sesuatu yang dampaknya lebih besar, Iya, lebih besar. dan manfaatnya lebih banyak. lebih banyak. Oke. Dan sekarang you start to manage your content untuk bisa memberikan impact yang lebih besar. Dari legacy itu, apa yang lu ingin orang ingat tentang lu? Gue pengen mereka semua tahu kalau lu pantang nyerah, lu berusaha, lu bisa ngelakuin sesuatu yang lu pengen. Kenapa mereka harus tahu itu? Karena gue lihat di luar sana tuh orang-orang butuh harapan. Di luar sana. Harapan. Ya, butuh harapan. Butuh kayak seseorang yang bisa, wah kalau dia aja bisa, gue bisa. Orang-orang pasti lebih gampang untuk ngelakuinnya. Kenapa nggak being selfish aja, nggak coba egois aja sih, Will? Maksudnya, why you have to think about that? Kenapa nggak coba untuk lebih egois aja? Lebih egois gimana? Ya, maksudnya nggak usah mikirin itu. Ya, lu cari untuk keuntungan lu sendiri aja dan segala macam. Buat apa? Gue udah cukup sekarang. Dengan 5 juta tadi. 5 juta gue udah cukup. Gue nggak butuh rumah mewah, gue nggak butuh mobil mewah. Gue pernah nyobain mobil mewah apa? Ferrari, Lambo. Pertama nih, gue kasih tahu ya, duduknya nggak nyaman. Iya sih. Iya benar. Itu bener. Terus berisik banget. Berisik banget. Kuping gue sakit. Terus waktu gue keluar ke mall, Bener. gue deg-degan, gue takut lecet. Iya. Ada jaglukan, gue takut rusak. Nggak ada bahagianya di sana. Kok lu bisa sangat concern dengan, oh you are smart loh. Hal-hal kecil itu, lu lihat itu. Gue lihat itu, makanya gue sadar. Bukan mobilnya, tapi ketika lu di dalam mobil itu lu sama siapa? Ketika gue naik Grab atau gue naik mobil biasa aja sama bokap, sama nyokap, sama adik, itu udah seneng banget, udah ngobrol.
Ya nggak? Bener nggak? Bener nggak? Lu relate nggak? Relate kalau ya gue nggak tahu lu nilai gue aja diri. Gue paham kok. Ya, itu senengnya beda ya. Beda gitu. Ada orang memvalue sesuatu itu dari material stuff, ada dari sesuatu yang intangible. Yang lu bilang tadi something intangible yang lebih ke humanity, love dan lain-lain. Nah, yang gue pengen tahu sebenarnya lu tuh values hidup lu tuh ada di mana? Nilai kehidupan yang menurut lu sebagai seorang manusia lu bisa bilang keren. Apa? Gue bisa kasih dampak buat orang lain. Dampak itu. Iya, dampak buat orang lain. Impact ya. Impact, tapi harus positif. Ini orang pemikirannya menarik sekali. Apa yang lu lihat tentang dunia ini sih, Will? What do you see about this life? About people, ini and everything. Banyak yang bilang kita harus kaya buat bahagia, harus punya uang banyak. Ternyata enggak. Kita butuh uang, tapi jumlahnya enggak sebanyak itu. Ya itu betul. Iya, itu tapi yang kan gua rasakan. one day you married dan lain-lain kan lu butuh duit dong pasti. Iya. Gimana dong kalau kayak gitu? Ya untuk hidup bahagia merit itu nggak butuh uang yang banyak. Rumah? Ya butuh juga tuh. Ya sebenarnya rumah nyewa juga udah oke. Nggak pengen punya sendiri, one day kan lumayan ya. Iya. Punya sendiri. Iya oke, lumayan. Oke. Kalau istri lu ternyata dia pengen hidup mewah, gimana calon istri lu nanti? Yang gak usah nikah sama gue, lu nikah sama orang kaya. Bener kan? Bener sih. Lu udah pacaran belum sih? Udah, tapi gak usah dibahas lah pacaran. Iya, gak usah ya. Udah pacaran? Udah ya, tapi intinya udah pacaran ya? Iya. Udah berapa kali lu pacaran? Gue pacaran baru ya 2-3 kali lah. 2-3 kali ya. Oke, berarti udah patah hati? Udah Udah tahu patah hati ya? Udah tahu Pak. Oh, udah tahu patah hati. Iya. Udah banyak belajar ya? Udah banyak belajar. Apa yang lu belajar dari patah hati? Yang gue pelajarin cukup besar sih. Di patah hati pertama, kedua, sampai ketiga, gue sadar pacar itu cuma sementara. Gue putus sama pacar pertama, kita pergi, kita nggak kenal sama sekali, kita ketemu lagi kayak udah, kayak asing. Putus sama pacar kedua, halnya sama, yang pattern yang sama itu ini. Dan yang ketiga juga sama. Tapi yang bakal selalu ada tuh keluarga. Umur 20. Bener nggak? Iya benar. Terlalu cepat dewasa orang ini ya kan. Oke. Jadi pacaran ini bukan menjadi prioritas lu yang utama untuk sekarang ini. Iya. Tapi ketika dia menjadi istri lu, itu jadi family lo. Iya, jadi family. Itu akan menjadi prioritas lu gitu. Lu kepengen nikah sama cewek model yang tinggi cantik kayak model atau model kayak Ci Olive gitu? Model kayak Ci Olive ya. Kenapa? Gue mau hidup damai, hidup senang, hidup fun, ngelakuin kehidupan yang benar-benar wah ini tuh hidup sekali, seumur hidup sekali gitu. Dari mana lu bisa tahu Ci Olive itu karakternya bisa bikin kita tenang? Nah, waktu gue ngomong sama dia, gue ngerasa keribuan, ya. Oh, you can feel lah. Gue bisa feeling, gue bisa ngerasain. Ini lebih sensitif dari gue ya. Gue kalau ngobrol sama cewek yang gue bisa rasa cuma tekanan nya dong. Kalau wah ini mantap ini, harus dinikahin. Makanya hidup gue berantakan terus ya. Oke, ini kita ngobrolin isu deh ya. Oke, isu. Kita dengar isu Atta yang bilang katanya you lagi deketin Livi katanya. Itu benar atau tidak? Enggak. Oh enggak ya? Enggak ada ya? Berarti kita teman. Oh teman aja ya berarti. Jadi pacar lu yang sekarang bukan Livi ya? Bukan. Oh bukan ya? Bukan Wak, itu isunya bukan. Oh ya ini juga ada isu yang gue pengen lu luruskan juga before one day coming out. I don't know, you mau bahas enggak? Tadi kan lu sedikit mention about kemarin itu ada yang hubungin gua about your management. Dia mau cerita di sini. Ini I'm opening to you ya. Katanya ada masalah dengan manajemen lu segala macam. Mungkin you know lah. Udah beres tapi katanya. Aduh itu mah tiba-tiba sebulan ngilang Pak. Gue chat tiap hari tuh bener-bener
ayo kerja, nggak dibalas sama dia. Pacaran, Iya. sama cewek, sana sini. Terus? Gue bingung ini kenapa jadi kayak gini semuanya. Niat gue baik ngebantu lu pada. Biar lu bisa sukses, gue bantuin cari uang, gue bantuin semuanya. Ini agak kita putar ke belakang sedikit. Ketika gue lihat, wah nih bocah nggak pernah kerja lagi, nggak pernah datang lagi. Kita harus lakuin sesuatu deh. Kita harus benar-benar siap deh, J. One day soalnya kalau dia ada apa-apa, dia bakal nyarinya kita. Pasti kena ke lu. Pasti Bener. kalau dia ada masalah, misalnya tiba-tiba dia sakit, dia ada apa, dia pasti minta tolong ke kita. Kita nggak mungkin nggak tolong. Ketika itu gue bilang, J, mulai sekarang setiap kali dia ada uang, kita sisihin berapa persen. Jadi, Terus yang dipermasalahkan akhirnya sama lu apa? mereka minta semua laporan keuangan, kita kasih lihat. Oh, lu kasih lihat akhirnya. Semua bilang segini, ada dana darurat segini, dan darurat ini buat benar-benar buat dia kalau suatu saat lagi mau nikah, mau apa, tinggal tarik. Yang lu sisihkan tadi. Iya. Oke. Terus akhirnya? Akhirnya udah dikasih duitnya semuanya. Lu kasih aja. Gue kasih. Putus. Putus udah. Bikin surat perjanjian nggak? Bikin. Bikin ya. Gue bilang kalau sekarang kalau ada job apa-apa freelance aja, lu jangan. Kita nggak mau handle lu lagi. Iya. Belajar apa dari situ? Belajar banyak. Belajar. Tapi memang iya, maksudnya gini, ketika kita ingin menolong orang, jangan menyalahkan niat kita untuk menolong. Yang perlu kita tahu bukan niat yang salah, orang yang ditolong yang salah. Karena tidak semua orang itu mengerti arti sebuah pertolongan. You maybe have a humble heart, tapi belum tentu orang itu punya humble heart walaupun dia secara perekonomian seharusnya dia punya. Nangkep kan maksud gue kan? Now you learning something lah, but it's good. Bagus lah, it's a good progress. Pelajaran terbesar pokoknya ini. Di 2022 berarti? Ya ini cukup besar. Cukup besar ya? Besar. Ada isu yang bilang katanya lu tuh suka pansos sama artis yang lagi viral kayak Bonge, kayak siapa? Cepme kemarin. Padahal ternyata tadi lu udah cerita ya, lu sebenarnya mereka datang ke lu ya. Oh, tapi kalau isu-isu kayak begitu lu oke lah, santai gitu. Santai gue, ya dunia ini sempit, TikTok ini sempit. Ya pasti mereka bakal datang ke gue. Ya apa bedanya dia diundang ke podcast? Bedanya di gue, ya gue tahu kesusahan lu di awal gimana, gue udah laluin semuanya. Kenapa mereka datang ke lu ya? Karena collab aja. Oh karena exposure yang mereka bisa ambil dari lu ya. Tapi kayak begitu lu tahu ya orang ngincer exposure lu ya. Enggak, saling bantu aja. Tapi lu bisa ngerasa nggak, oh ini orang emang mau ngejar exposure gue gitu-gitu. Lu fokus ke situ nggak atau lu nggak cuman saling bantu aja? Fokus datang, dia main capit-capitan gue. Iya. Dapat iPhone pulang. Itu dapat iPhone beneran? Beneran lah Pak. Will, ini jujur ya emang gue nih Will. Gue dari tadi ngomong nih. Mana ada orang sebaik ini? Tapi mungkin aja sih. Will, semua konten yang orang dapet atau lu beli is all real? Bingung sih jawabnya gimana Pak. Bingung. Iya. Kayak yang masa tipe-tipe yang kayak pesulap merah. Emang boleh gitu ditarik barangnya? Bisa dong. Kayak misalnya gue kasih hadiah ke orang nih misalnya di jalan, 1 juta bla 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 misalnya. Tapi habis itu, Pak ini cuma bonbon doang ya, bisa dong? Kan dilihat banyak orang. Iya juga sih, atau mungkin orang gua. Memang bisa. Bisa juga, atau mungkin kelihatannya gua ngasih 10 juta padahal sebenarnya gua cuma ngasih 1 juta. Bisa juga. Bisa juga. Tapi kalau gua kasih HP buat orang-orang yang baru viral datang, itu buat dia, buat yang konten. Pikiran lu buat Pikiran itu? gue buat dia konten. Dan lu rugi nggak apa-apa? Sebenarnya nggak rugi-rugi banget. Karena kan kita barter aja, gue bikin TikTok, gue bikin YouTube. ini anak baik banget ya. Kan gue dapat AdSense, dapat ini, dapat itu. Iya benar Will, cuman kan nggak ada orang yang sedewasa itu berpikir. Biasanya kan orang lebih picik ya. Ada orang mau datang ke sini, udah kita mau bantu, minta duit, minta barter konten,
minta itu, minta ini, ngatur pula. Ada. Ada banyak. Ada. Ya nggak banyak banget, tapi ada. Jadi maksudnya nggak semua orang sedewasa itu, apalagi dengan usia lu gitu. Makanya gue geleng-geleng gitu. Makanya dari tadi gue uji terus dengan pertanyaan gue. Lu jawab bagus sih. Bagus lagi anjing. Tapi gini Pak, kadang di konten, ini gue jujur aja ya. Kadang ada beberapa yang emang harus di briefing terlebih dahulu. Ya. Emang harus di setting. Iya, iya, iya. Kayak gue di endorse sama ini, tiba-tiba gue mau ngasih ini ya. Nanti baca ini ya. Iya, iya, iya. Karena ada endorse. Nah, ada endorse bener. Iya, paham lah gitu. Tapi kan nggak semua orang itu bikin konten apalagi jujur. Karena kan biasanya gini, ada yang bilang katanya dia ini ya, anak buahnya Indra Ken. Bener ya? Kagak. Sampai ada yang berpikir lu anak buahnya Indra Ken, lu flex, lu main itu ya? Bitowo? Kagak. Enggak ya? Enggak. Gua nggak percaya gitu-gituan. Lu nggak main Bitowo ya? Gua nggak main Bitowo. Kekayaan lu udah berapa triliun? Nggak, kan nggak main Pak. Oh, nggak main. Jadi nggak triliunan. Lu kekayaan lu nyampe nggak ratusan miliar? Nggak nyampe lah. Puluhan miliar? Ya nggak tahu. Asik, nggak tahu ya. Iya. Miliar udah nyampe lu ya? 6 miliar udah nyampe. Udah nyampe ya? Tapi kan gue bagi-bagi lagi kebanyakan. Jadi lu puter-puter aja gitu terus ya? Putar-putar. Tapi harapan gue, ada nggak ya orang mau danain gue buat yang keliling Indonesia, bikin sesuatu, iya. Jembatan, yang tadi jalan, sekolah, rumah atau apa, kan asik banget itu. Salaman. Kenapa? Abis ini ada. Wih. Bukan gua tapi. Ya.